Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Gue sekalian ngecek ini, Audacity. Oke, langsung aja ya. Kali ini gue mau nge-review sebuah mic lagi. Ini sebuah mic dynamic, jadi dynamic mic gitu ya, yang modelnya tuh kayak gini, kayak mic podcast, buat podcast, bukan yang buat nyanyi gitu ya. Jadi yang hari ini mau gue review tuh mic dynamic dari merek Second Wave. Sejujurnya, honestly speaking ini ya, gue belum pernah dengar merek Second Wave itu. Tapi bukan berarti mereknya yang jelek gitu. Gue nggak tahu. Gua aja yang mungkin mainnya kurang jauh gitu. Jadi gue beneran baru tahu ada merek mic ini adalah setelah ada yang komen di video gue yang sebelumnya, yang waktu gue nge-review mic Maono kalau nggak salah ya. Nah itu ada yang komen nyuruh gue tuh nge-review mic merek Second Wave ini. Gue cek di Tokped, ternyata beneran ada merek dynamic mic mereknya Second Wave. Jadi gue belum pernah pakai sama sekali, belum pernah megang, belum pernah lihat gitu. Beneran baru datang barangnya dan ini mau gue review. Sebelumnya audio yang kalian dengerin sekarang ini Rode PodMic, cuman gue pakein apa nih kayak windscreennya gitu ya, yang model foamnya itu. Nah ini juga foamnya dari Rode supaya nggak ini aja, supaya nggak plosive aja. Dan ini di record seperti biasa di pakai audio interface itu Steinberg UR12. Ini powernya di angka jam 5 itu full kalau di UR12. Lalu di record di Audacity ini 48 kHz 24 bit. Nah, sebelum gue mulai, disclaimer dulu. Disclaimer yang pertama adalah di sini gue bukan seorang profesional, gue juga cuman seorang penghobi gitu ya. Jangan jadikan review gue ini sebagai acuan secara profesional gitu, karena gue juga bukan seorang profesional. Gue tidak bekerja di dunia musik atau produser musik, sound engineer atau penyanyi gitu, bukan. Gue cuman penghobi aja yang suka ngulik-ngulik soal audio. Lalu disclaimer yang kedua, di video ini tidak bekerja sama atau disponsori dengan pihak manapun. Jadi produk yang gue review hari ini dibeli dengan uang gue sendiri gitu. Langsung aja, ini dia mic-nya. Ini baru datang kemarin. Kalian bisa lihat dulu, ini boxnya. Yang lucu, ini boxnya generic banget ya. Jadi nggak ada merek di sini, nggak ada. Kalau kalian beli di kayak di toko online gitu ya, namanya tuh kan Second Wave. Tapi di boxnya itu sama sekali nggak ada tulisan Second Wave-nya. OM Cina kali ya. Tapi ya gini aja boxnya. Padahal sebenarnya keren sih menurut gua boxnya gitu ya. Hitam, putih, simple aja gitu. Mungkin mereka bisa sebenarnya bisa naro kayak mereknya mungkin di logo samping kecil gitu kan, atau di bawah ini ganti aja logonya gitu Second Wave. Dan ini generic banget boxnya. Jadi beneran nggak ada nama mereknya, nggak ada spesifikasi mic-nya juga. Karena kalau kalian tahu kan biasanya di beberapa merek gitu ya, itu kan biasanya ada tulisan-tulisannya lah yang kalian bisa kayak fitur-fitur utamanya gitu buat jualannya. Jadi langsung aja kita buka. Di sini kalian ada buku manual dan tulisan Made in China-nya yang gede banget. Oh ya, ini gua record di kamar gua seperti biasa dan ini AC nyala, lagi full nih AC biar dingin kamar gua. Lalu karena ini belum terlalu malam, jadi mungkin masih banyak mobil-mobil atau motor yang lewat di luar, jadi mungkin kedengeran suaranya. Dan selain buku manual, kalian dapat kabel XLR. Nih, kabel XLR sih standar ya generic nih, bentuk yang pada umumnya gitu. Tapi setidaknya kalian udah dapat, jadi nggak perlu beli lagi. Lalu kalian dapat kabel USB. Ini USB-C ke aslinya nih USB-A. Jadi USB-A ke USB-C. Tapi kalian dapat adapternya dari USB-A ke USB-C. Kayak gitu tuh. Nah, kenapa kalian dapat kabel USB? Karena ternyata mic ini, gue lupa detailnya adalah mic ini koneksinya tuh bisa kabel XLR, bisa pakai USB. Jadi kalian bisa tradisional pakai XLR, mungkin ke connect ke audio interface kalian gitu ya, baru ke komputer gitu. Tapi kalian bisa juga langsung pakai kabel USB-nya untuk connect langsung ke komputer, jadi nggak perlu ke audio interface lagi. Karena kan memang mic dynamic gitu nggak perlu phantom power ya. Jadi kalian kalau mau streaming langsung ke komputer atau laptop atau mungkin handphone gitu. Nah itu bisa langsung dicolok aja gitu. Ini dia mic-nya. Kayak gini ya. Ini ada apa sih kayak handle-nya gitu buat ke mic arm. Ini kalau kalian lihat dari depannya.
sampingnya. Nah, ini sisi belakangnya. Ini mereknya di sini ya, kecil. Di bagian atas ini, di bagian sini nih, ini ada beberapa macam tombol pengaturan. Ini ada logo headphone-nya di sini. Ini karena di bagian belakang ini kan ada jack buat headphone nih, buat kalian monitoring. Jadi langsung mungkin dia kalau kita colok itu nyala gitu ya. Lalu ada mic. Di sini logo mic-nya. Ini ada plus minus. Nah, ini gue nggak tahu. Ini plus minusnya apakah buat volume buat monitoring atau gain buat mic-nya. Nah, ini di tengah ada mute-nya. Tapi ini setidaknya lebih estetik daripada Maono sih kalau menurut gue. Setidaknya dia naruh mereknya cuman dikit aja gitu, nggak norak gitu, nggak lebay. Nah, di bagian belakangnya ini ada buat XLR. Ini buat XLR seperti biasa. Lalu ini buat USB-nya, USB-C. Berarti ini USB-C dari sini, USB-A atau USB-C yang ujung satunya lagi itu ya kalian sesuaikan. Kalau laptop kalian atau komputer kalian ada colokan USB-C ya pakai USB-C gitu. Lalu ini ada buat headphone, buat monitoring. Nah, ini udah ada busanya di depan ini ya, jadi udah nyatu gitu sama mic-nya. Tapi ini sebenarnya bisa dilepas. Tada. Dan jadinya tuh sebenarnya kayak gini dalamnya. Tapi ini asiknya dia udah full metal ya. Ini gue nggak menyangka sih. Ini ini harganya di bawah sejuta. Ini 850.000. Ya pokoknya antara 800.000 sampai 850.000 lah tergantung toko. Tapi ini udah full metal semua. Langsung aja ya. Ini gue copot dulu nih Rode Pod mic. Kita ganti, kita cobain pakai second wave. Let's go. Ini mic-nya udah gue ganti ya. Ini sekarang udah pakai second wave itu. Jadi mic ini udah gue pakein kabel XLR bawaannya dia. Gue connect ke Steinberg UR12 interface-nya. Seperti biasa di record di Audacity 48 kHz 24 bit. Yang asik dari mic ini adalah dia nggak butuh power yang gede banget. Kalau Rode Pod mic tadi butuh full di angka jam 5 dipakein Steinberg UR12 ya. Di mic ini, di second wave ini dia cuman butuh di angka setengah 4. Berdasarkan buku manualnya setelah tadi gue baca sekilas ya. Kalau kalian koneksiin mic ini dengan kabel XLR ke audio interface, nah ini fungsi tombol ini mati men, nggak bisa dipakai. Jadi nggak berguna ya tombol-tombol yang ada tombol mute, tombol volume yang plus minus itu semua nggak bisa dipakai. Ini bisa dipakai kalau kalian pakai koneksi USB ke komputer atau laptop kalian gitu. Nah, sedikit tambahan aja. Tadi di mic arm-nya, di mic arm nih, di stand-nya ini ya, yang buat connect ke mic arm-nya ini. Nah, ini tuh ternyata dia modelnya kayak Rode. Jadi kalian nggak butuh adapter-adapteran gitu. Jadi dia langsung di dalamnya itu, di dalam bautnya, ulirnya gitu ya. Itu udah 2 ukuran gitu, ada 5/8 sama 3/8. Jadi bisa nyesuaiin kemana-mana gitu. Sekarang mari kita baca sedikit spesifikasinya ya dari manual booknya. Kalau sekilas aja tadi gue lihat di frekuensi responnya seperti Maono yang kemarin gue review juga nih, frekuensi responnya juga nggak terlalu flat ya. Kalian bisa lihat di sini nih di kayak grafiknya gitu ya. Di low frekuensi dia dinaikin, agak di boost. Mid frekuensinya dia turun, lalu di high frekuensinya dia dinaikin lagi, di boost lagi. Cardioid polar pattern-nya, bitrate 24 bit, frekuensi respon 50 Hz sampai 14 kHz. Nah, ini juga meluruskan yang di video gue Maono, itu ada juga yang komen soal frekuensi respon. Itu kesalahan gue akui, mohon maaf. Karena gue lupa. Yang gue review itu adalah dynamic mic. Gue ngomong harusnya 20-20, kayak 20 Hz ke 20 kHz. Itu adalah frekuensi respon yang sangat umum di condenser mic, bukan dynamic mic. Kemarin tuh gue lagi nge-review Maono PD100 yang itu adalah dynamic mic. Entah kenapa kok gue malah ngebandingin itu di kepala gue, malah ngebandingin itu sama condenser mic. Jadi, wah harusnya 20 Hz ke 20 kHz lebih bagus. Gue lupa, itu dynamic mic. 20-20 tuh biasanya condenser. Nah ini frekuensi responnya dia 50 Hz, 14 kHz. Ya cukup umum di dynamic mic. Sensitivity-nya minus 54 desibel plus minus 1,5 desibel. Agak lucu ya, agak nanggung. Biasanya brand-brand lain tuh nulisnya ya plus minus 1 desibel atau angkanya bulat gitu, 2 atau 3 desibel gitu. Ini 1,5 desibel. Output impedance-nya 600 ohm juga umum. Maono
PD100 juga segitu. Sinyal to noise ratio-nya itu 95 desibel. Ini lumayan bagus. Bagus bahkan menurut gua 95 desibel. Seperti gua kalau gua beli mic, gua biasa nyari sinyal to noise ratio-nya at least di atas 60 desibel. Panjang kabel XLR-nya itu 2 meter, panjang kabel USB-nya juga 2 meter. Jadi lumayan jauh, jadi oke lah. Langsung aja gua tes. Seperti biasa gua akan ngetes plosive, rejection sama proximity. Supaya kalian bisa dengerin juga. Nah ini gue sekarang mau nyobain proximity-nya dulu kali ya. Ini kalau gue frontal di depan mic nih dengan jarak kurang lebih 5 jari. 5 jari kurang lebih suara gue seperti ini jarak 5 jari. Lalu gue mundur. Oke, ini kurang lebih jarak gue 2 jengkal dari depan mic ya. Sorry. Nah tuh 2 jengkal kurang lebih suara gue kayak gini. Kalau jaraknya 2 jengkal, sekarang gue maju pelan-pelan dan ini adalah hasil suaranya kalau gue mendekat lagi. Ini kurang lebih ya berapa nih? 4 jari lah ya, 4 jari miring tapi seperti biasa naruhnya agak serong kiri ke depan. Nah sekarang gue mau ngetes rejectionnya. Ini kalau gue ngomong di depan, gimana kalau gue ngomong dari sisi samping-sampingnya? Nah sekarang ini gue geser ya. Nah ini kalau gue dari sisi kanan mic, dari sebelah sisi kanan mic dengan jarak kurang lebih kurang dekat. Ini kurang lebih masih 5 jari juga. Ini adalah dari sisi sebelah kanannya. Sekarang kalau gua pindah ke sisi kirinya. Oke, ini adalah sisi kirinya. Jaraknya kurang lebih masih sama 5 jari. Dan ini dengan intonasi suara gua, volume gua yang kurang lebih masih sama juga. Sekarang gua pindah ke bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini jarak masih sama ya. Ya, kalangan ini aja nih. Kalangan kabel. Tapi kurang lebih ini dari sisi belakang ya. Nanti gue balik lagi. Ini dari sisi samping, lalu gue balik lagi ke depannya lagi. Kurang lebih itu. Ya kalau gue dengerin sekilas, gue monitoring sekarang ya lumayan bagus. Ini oke lah, oke banget bahkan. Untuk under 1 juta ya. Untuk under 1 juta ini oke banget. Oke, yang berikutnya gue mau ngetes plosive ya. Biasa seperti biasa ya. Plosive ada di huruf P, B, dan T. Jadi mari kita tes. P, 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 B, 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 T, 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 Papa, Papa, Boba, Boba, Papa, Papa, Boba, Boba. Alright, not bad. Not the best, tapi obviously gak jelek sama sekali. Di huruf B agak terasa dikit, tapi menurut gue wajar ya. Banyak mic yang emang selama ini udah gue review, yang at least yang pernah gue review gitu, memang kalau di tes plosive tuh B biasanya yang agak kena itu di situ gitu. Cukup mengejutkan buat gue sejujurnya gitu ya. Gue pun suka karena mungkin karena di frekuensi responnya juga kalau kita lihat sekilas kan tadi dia di boost ya di bagian low frekuensinya. Yang seperti kalian tahu ya selera ya. Tapi kalau selera gue kan gue emang lebih suka yang low frekuensi itu lebih agak naik dikit jadi kayak lebih ngebas suara kita. Dan secara plosive juga setidaknya masih jauh lebih bagus daripada Maono PD100. Di sini gue tidak menjelekkan siapa-siapa karena gue juga nggak disponsorin siapa-siapa gitu ya. Menurut gue Maono PD100 itu harganya murah, nilai plusnya di situ. Tapi plosifnya parah banget, agak nggak parah banget sih, mungkin terlalu lebay gitu kalau parah banget. Tapi dari semua mic yang pernah gue coba, mungkin dia yang plosifnya paling kedengeran gitu. Sorry, gue lupa. Gue belum ngetes yang pakai kabel USB-nya ya. Jadi langsung connect ke komputer. Oke, jadi audio yang kalian dengerin sekarang adalah dari mic second wave, dynamic mic. Yang ini langsung di-connect ke komputer dengan kabel USB-C ke USB-C bawaannya dia. Jadi untungnya komputer gue itu punya port USB-C di motherboardnya. Jadi bisa langsung gue colok, gue nggak perlu pakai USB A. Entah kenapa gue lebih percaya sama USB-C gitu daripada USB A. Dan ini juga headset gue. Ini udah gue pindahin juga ke mic ini ya, lewat belakangnya itu buat monitoring yang di logo headphone ya. Nah kurang lebih ini adalah hasil suara ya. Jadi ini ada tombol-tombol di sini seperti kalian lihat. Ini ada tombol minus dan tombol plus. Ini gue ada di posisinya di mode mic gitu ya. Nah ini bisa gue turunin. Tes. Nah ini suara gue turun banget kan. Bisa gue turunin lagi nih. Nah kurang lebih suara gue jadi kecil banget. Nah ini bisa gue naikin lagi. Cek. Oke, ini gue naikin lagi. Jadi bisa naik turun gitu. Kalian bisa ngatur gainnya dari tombol plus minus ini. Nah cara mindahinnya kan ini gue bisa langsung monitoring ya. Kalau kalian mau pindahin dari mode mic ke mode headphone, pencet yang mute.
selama 3 detik. Jadi buat ganti-ganti mode-nya itu di tombol mute nih. Kalian tinggal tahan 3 detik, tahan 3 detik. Nah, tapi kalau kalian nggak tahan 3 detik, kalian cuman klik biasa, yaitu langsung mute. Nah, ini udah nyala lagi. Oke, kurang lebih ini nice banget sih. Ini nggak susah sama sekali. Nah, ini gue pakai Windows 10 ya, Windows 10. Ini nggak ribet sama sekali. Jadi gue beneran langsung colok USB-C itu langsung kebaca. Di Audacity juga langsung kebaca, nggak ada masalah. Ini ke record di 48 kHz 24 bit. Jadi menurut gue sekian hari ini. Kalian bisa menilai sendiri ya. Kalian bisa lihat sendiri mic-nya. Kalian udah dengerin gitu ya. Kalian pakai headphone supaya bisa kalian lebih jelas gitu dengerinnya. Jadi kalian bisa menilai sendiri. Gue di sini bertugas hanya untuk ngasih lihat dan ngasih denger kalian. Nah, thank you banget buat kalian yang udah subscribe, like, comment. Seriously, thank you banget. Gue berterima kasih banget udah ada yang subscribe dan nonton video gue gitu ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Lalu apalagi ya, kalau kalian mau nonton video gue yang lain nanti gue taruh di sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau kalian mau beli mic ini nanti gue taruh link deskripsinya, link pembelian di deskripsi. Lalu kalau mau beli mic yang udah habis gue review gitu ya, nanti gue juga taruh linknya di deskripsi, kalian bisa cek. Lalu apa lagi? Oke lah, gue rasa sekian hari ini. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys, bye-bye.